Selamat pagi Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama mendukung dalam doa perjalanan arwah Ibu almarhumah Ibu Suryati Suwandi, dan sebentar lagi kita akan sempurnakan jasad jasmani beliau. Semoga unsur-unsur pembentuk jasmani beliau yang terdiri 4 unsur padat, cair, udara maupun unsur yang lain, dengan kita kremasi, dengan kita perabukan akan mudah kembali ke asalnya. Marilah kita dukung dalam doa-doa, semoga proses kremasi akan berjalan lancar dan juga keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Untuk mengawali pembawaan doa kremasi atau perabuan ini, marilah kita bangkit berdiri, kita menghormat di depan peti jenazah dengan ngukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silahkan duduk kembali, dibuka buku puja baktinya halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisattva, para suci. Semoga memberikan berkah pelindungannya untuk Ibu almarhumah. Pujian wandana masing-masing kita baca 3 kali halaman 3. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar arwah berusaha mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran samsara, lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 28, 30 dan 32. Kita akan bersama-sama mengulang kembali nasihat Sang Buddha yang ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga dengan nasihat pesan moral Sang Buddha ini, keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan, dan menerima hukum kesunyataan. Siapapun tanpa kecuali yang pernah mengalami kehidupan akan mengalami kematian secara jasmani. 28 kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian.
Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan diserap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, ratapan adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Halaman 26. Kita baca bersama-sama sabda Buddha, apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. 32. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan, bebas dari karma buruk, dan bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha
Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangga. 34. Pansukulagata. Segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta tidak kekal adanya. Demikian pula almarhumah pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Semoga Ibu Almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini. Jangan mengambil kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan semasa hidupnya. Kita renungkan perubahan atau anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara. Upadawang yadaminam upacitva nirojanti tesanggupa samosukam sabe satam marantitam mari suca mari sare Tatewan mari kami nati me tasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Marilah dalam sikap ning, sikap merenung, kita akan bersama-sama merenungkan tentang perubahan, tentang anicca yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali beliau dan diri kita. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua. Kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana diko kelihatan nyata. Gugur bunga lambang anicca. Bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya. Lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokoi, pada akhirnya harus berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, dengan perasaan sedih kami akan menyempurnakan jasa jasmani almarhumah Suryati Suwandi. Dengan doa-doa dalam beberapa hari ini kami
lakukan, dengan kebajikan-kebajikan yang ditanam dulu semasa hidupnya, dan dukungan dari yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga arwah beliau mengalami kelancaran kelahiran di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuat beliau semasa hidupnya. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Suryati. Semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan dan melepaskanmu. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Dibuka halaman 33 dan 34 buku puja baktinya. Titik-titik kita isi dengan nama almarhumah. 3334. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Suryati Suwandi. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Suryati Suwandi. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para bodhisatta mahasata. Semoga para dewa dan para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Kita akan bersama-sama memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga di atas peti jenazah. Silakan bukunya ditaruh, dikumpulkan. Kita akan bersama-sama maju dengan hikmah, dengan tertib, bisa di kanan kiri peti jenazah. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo. Silakan para pelayat semua. Yang pakai merah bisa ditaruh juga di atas peti. Amitabha. Namo Amitabha.
Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa kremasi untuk almarhumah Ibu Suryati Suwandi. Marilah kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitobo.